Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Asyuri dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial bagaimana cara menginstal Omeka Classic versi 3.2, di mana Omeka ini berguna untuk manajemen perpustakaan digital, bisa juga digunakan untuk arsip digital, dan lain-lain. Lalu yang harus kita persiapkan teman-teman, ada beberapa komponen yang harus kita persiapkan. Yang pertama, itu Omeka WinRAR zip-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di Google teman-teman. Lalu ketik Omeka Classic. Pilih yang paling atas. Lalu klik download v3.2. Lalu get Omeka Classic v3.2. Maka nanti otomatis akan terdownload. Jadi tidak saya tekan karena sudah saya download. Selanjutnya untuk memperlancar Omeka ini kita memerlukan exam versi 8.2.12. Cara menginstal exam kita bisa buka di Google exam pp download. Lalu pilih yang versi 8.2 ini teman-teman. Lalu download, maka otomatis nanti exam akan terdownload secara sendirinya. Jangan lupa yang versi 8.2. Lalu selanjutnya apa yang perlu kita persiapkan lagi? Yaitu adalah iMac Magic teman-teman. Nah, bisa kita ketik saja iMac Magic. Lalu download. Lalu scroll ke bawah. Cari yang Windows Binary Release. Nah, ini yang kita download teman-teman, yang iMac Magic 7.1.2 yang di Windows Binary Release teman-teman. Saya tidak menekannya karena saya sudah mendownload filenya. Lalu selanjutnya ada Notepad++. Teman-teman bisa juga mencarinya di Google, lalu ketik Notepad++ download. Nah, lalu tekan atau cari download Notepad++ versi 8.7.1. Nah, lalu baru tekan download Notepad++ 64 ini teman-teman. Saya tidak menekannya karena saya sudah mendownloadnya. Lalu selanjutnya yang kita perlukan yaitu adalah iMagic. Nah, kawan-kawan jangan lupa pilih yang 8.2 karena exam kita tadi 8.2. Lalu klik dua kali yang Trade Safe X64. Nah, saya tidak menekannya karena saya sudah mendownloadnya. Lalu selanjutnya Ghostscript yang ini nih teman-teman. Lalu pilih yang 64 bit Ghostscript AGPL release. Ini yang free atau gratis teman-teman. Silahkan di download, ditekan linknya, maka otomatis nanti akan terdownload. Nah, 6 komponen inilah yang kita perlukan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah selesai mendownload
6 komponen untuk OMK ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menginstal Exam Windows versi 8.2 ini teman-teman. Next. Ini nih kita skip saja. Kita nonaktifkan karena kita perlukan yaitu MySQL, Perl, sama PHP MyAdmin-nya teman-teman. Lalu tekan next. Pastikan tersimpan di folder C. Lalu next. Language-nya English. Next. Lalu biarkan exam pp-nya dalam proses penginstalan teman-teman. Proses install ini membutuhkan beberapa waktu, tergantung spek dari laptop ataupun komputer teman-teman. Di sini saya langsung skip saja supaya teman-teman tidak menunggu lama. Nah, begini tampilan awal dari exam ketika teman-teman sudah menginstalnya. Tadi saya langsung skip saja supaya teman-teman tidak menunggu lama. Dalam tampilan nanti tekan finish saja, lalu bakalan langsung dibawa ke tampilan awal kontrol panel dari exam pp tersebut. Nah, ini kita ikan saja. Lalu langkah kedua yang kita lakukan yaitu menginstal PHP Imagic-nya teman-teman. Klik 2 kali. Lalu ini teman-teman. Scroll ke paling bawah, lalu cari php imagic.dll. Nah, di bawah ini teman-teman. Klik kanan. Lalu extract to a specified folder. Nah, lalu cari plus di local disk C. Cari folder exam. Lalu cari PHP. Nah, pilih yang ext ini teman-teman. Lalu tekan OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita memblok atau mengekstrak semua file yang DLL ini, semua tulisan DLL ini, semua filenya, kecuali php imagic DLL tadi. Gimana cara untuk bisa mengekstrak file banyak ini? Tahan shift, lalu geser ke bawah. Nah, lalu untuk uh, kita kecualikan PHP Magic DLL dan PDB ini, kita tekan Ctrl, lalu kita klik yang mana saja tidak kita ekstrak, teman-teman. Di sini karena file saya tidak tersusun secara otomatis, maka saya harus membloknya secara manual ya, teman-teman. Untuk file DLL dan PDB-nya, yang kita pilih hanya file yang DLL-nya saja. Yang PDB-nya tidak kita pilih ya teman-teman. Mungkin ini membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Nah, ketika semua yang file DLL sudah kita blokir, lalu klik kanan pada salah satu file yang biru, lalu extract to a specified folder, klik local disk C, lalu pilih folder exam, lalu pilih file Apache, lalu tekan yang bin ini, lalu tekan OK. Maka otomatis file tersebut telah kita ekstrak ke dalam exam pp yang Apache tadi teman-teman. Oke, kita keluarkan saja. Lalu selanjutnya yaitu kita menginstal Notepad++ teman-teman. Itu langkah yang ketiga adalah menginstal Notepad++ versi 8.7.1. Pilih English, lalu OK. Lalu next. I agree saja, kita next saja. Next. Kita install. Nah, maka Notepad++ ini sudah terinstall. Kita tidak centang saja, lalu finish. Notepad++ ini untuk kita mengedit metadata dari PHP nanti teman-teman. Nah,
Bagaimana kita cek selanjutnya? Kita pergi ke eh, file PHP yang ada di local disk C tadi teman-teman. Lalu pilih exam, ambil yang PHP. Nah, ambil yang PHP yang gerigi-gerigi ini teman-teman. Klik kanan, lalu edit dengan Notepad++. Nah, di sini kita scroll saja langsung. Scroll ke paling bawah. Kita cari nomor 951 tempat kosong nih teman-teman. Lalu kita ketikkan extension sama dengan imagic. Nah, setelah ini kita isi, kita ketik, lalu kita simpan teman-teman. Sudah tersimpan, kita bisa cek apakah kita sudah berhasil dalam memindahkannya. Lalu kita buka. Oke, untuk melihat kalau PHP tadi sudah berhasil kita ubah metadata atau kita ekstrak teman-teman, kita bisa buka ke Google, lalu tekan di pencaharian localhost, akan keluar tampilan seperti ini, lalu tekan PHP mainfo, scroll hingga menemukan imagic ini teman-teman. Ketika kita sudah menemukan ini, tandanya kita sudah berhasil memasukkan imagicnya kepada XMPP melalui Notepad++ tadi. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah menginstal iMac-Magic-nya. Nah, tekan ya. I accept, terus next. Lalu pastikan iMac-Magic ini tidak di dalam program file teman-teman, tapi di dalam local disk C. Nah, seperti ini, lalu tekan OK, lalu next, next saja. Lalu centang install legacy utilities-nya, lalu next, install. Nah, ini sudah finish, tidak perlu kita tampilkan. Nah, langkah selanjutnya adalah menginstal Ghostscript. Nah, tekan ya. Lalu tekan next. I agree. Lalu install, tidak usah kita ubah-ubah. Menunggu sebentar teman-teman, lalu finish. Tekan saja finish. Oke, installation complete. Oke, maka 5 di antara 6 ini sudah kita install teman-teman. Yang terakhir tinggal Omeka saja. Oke teman-teman semua, langkah selanjutnya kita akan ke bagian Omeka 3.2 ini. Kita klik 2 kali saja. Kita buka menggunakan WinRAR saja teman-teman. Nah, maka ini X-kan saja. Maka akan langsung kelihatan folder dari Omeka ini. Kita klik kanan, lalu kita extract to a specified folder. Kita cari local disk C, tekan plus, lalu exam, lalu kita pindahkan ke htdocs. Nah, baru kita oke kan, itu teman-teman. Nah, kita tunggu. Oke, kita keluarkan saja. Lalu kita lihat di local disk C teman-teman, di exam. Apakah sudah ada htdocs di dalam htdocs file Omeka ini? Oke, sudah. Untuk mempermudah, kita rename namanya menjadi Omeka. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita tekan Omeka ini. Lalu pilih application. Lalu libraries. Lalu Omeka. Lalu file, derivatif, strategi,
Nah, eksternal image magic ini teman-teman. Ini kita klik kanan, lalu edit dengan notepad. Nah, begini tampilannya. Lalu kita ubah yang nomor 16 ini menjadi Magic Exe. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ada tulisan Escape Hustler. Nah, itu kita ubah juga. Kita hapus, kita ganti dengan CMD. Nah, maka baru kita save, teman-teman. Kita simpan. Nah, baru kita keluarkan saja. Baru kita kembali ke aplikasi Omeka tadi. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah mengedit PHP di Notepad++ tadi, kita restart kembali Apache yang ada di XAMPP-nya. Oke, lalu selanjutnya kita buka Google. Ini yang PHP info tadi, yang Imagic tadi. Lalu kita akan membuat database dari localhost Omeka sendiri. Tekan PHP admin. Langkah pertama yaitu kita tekan ini database. Kita buat database-nya dulu. Database name-nya kita buat Omeka. Lalu kita create. Nah, setelah ini terbuat, kita akan membuat username-nya terlebih dahulu. Caranya adalah tekan privilege, lalu add user account. Untuk ininya kita buat Omeka. Ini hostnya kita buat localhost. Passwordnya saya buat saja rahasia. Oke, lalu jangan lupa check all. Tekan go. Kita okekan saja. Add-kan saja. Maka database atau username dari Omeka ini telah berhasil kita buat, teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik pada pencarian localhost garis miring Omeka. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Berarti database dengan Omeka sendiri itu belum tersambung. Maka akan kita sambung terlebih dahulu. Oke, bagaimana cara menyambungkan database ke localhost Omeka? Nah, langkah yang pertama bisa kita lakukan adalah local disk C, lalu pilih folder exam, lalu pilih htdocs, nah lalu pilih Omeka. Lalu klik file DB yang pengaturan konfigurasi ini, klik kanan, lalu edit dengan Notepad++. Nah, di sini kita buat namanya sesuai dengan yang kita buat tadi, teman-teman. Database yang kita buat tadi. Sini saya buat Omeka. Passwordnya saya buat rahasia saja. Nah, Omeka. Nah, lalu jangan lupa di save. Oke, baru kita kepada tampilan halaman tadi. Kita perbarui. Kita tunggu sebentar. Nah, maka Omeka sudah selesai kita install, teman-teman. Nah, untuk memastikannya, kita masukkan username yang tadi. Saya memasukkan nama saya saja untuk username-nya. Lalu passwordnya tadi saya buat rahasia. Oke, email saya. Ini kita salin saja emailnya.
Oke, setelah kita masukkan username, password, dan retype the passwordnya, saya titelnya saya buat saja Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Lalu di sini ada namanya Image Magic Directory Pad, teman-teman. Kita isi dulu padnya. Kita bisa lihat di local disk C tadi. Lalu Image Magic ini. Nah, ini nih kita salin teman-teman yang di atas ini. Nah, kita salin. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu kita install. Oke, karena username-nya tidak bisa, kita ubah singkat saja. Oke, passwordnya kita ulangi. Lalu kita tekan install, maka sudah siap OMK-nya teman-teman. Kita bisa lihat di public site terlebih dahulu. Nah, ini tempat pencarian buku ya, jenis koleksinya. Terus selanjutnya kita bisa lihat di admin dashboard. Masukkan username-nya tadi. Oh maaf, maksud saya username yang baru dibuat tadi. Masukkan passwordnya sesuai yang sudah kita buat pada database. Maka OMK Perpustakaan Imam Bonjol sudah siap untuk manajemen perpustakaan digital, teman-teman. Nah, kira-kira sekian sedikit tutorial cara instalasi OMK dari saya. Saya Muhammad Rafli Asyuri dengan NIM 2311050065. Program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam mengucapkan terima kasih banyak. Maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafli Asyuri, program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Omeka Classic versi 3.2, di mana tadi saya telah menjelaskan pada video sebelumnya cara menginstal Omeka. Sekarang kita masuk pada tahapan cara penggunaannya. Nah, sebelum itu ada bahan yang perlu kita persiapkan, yaitu bahan latihan penggunaan Omeka Classic yang terdapat pada link grup maupun link YouTube yang telah disebarkan. Nah, maka file zip ini kita ekstrakir saja menggunakan WinRAR. Oke, kita tunggu. Setelah siap, kita cek ada beberapa folder di dalamnya, FFmpeg, struktur file item digital, plugin Omeka, dan public Omeka header logo. Sebelum itu saya ingin menunjukkan Omeka yang sudah siap tadi. Ini adalah tampilan Omeka yang sudah siap pada penginstalan tadi, teman-teman. Nah, masuk ke langkah selanjutnya, kita akan menginstal FFmpeg-nya terlebih dahulu. Yaitu caranya adalah kita klik 2 kali. Nah, folder ini kita ekan terlebih dahulu. Folder ini kita klik kanan, lalu extract to a specified folder. Kita pindahkan ke local disk C, lalu tekan OK. Oh ya. Nah, tunggu hingga proses ekstrak FFmpeg-nya selesai ke folder ke local disk C. Kita keluarkan, kita cek terlebih dahulu. Nah, maka FFmpeg-nya sudah masuk ke local disk C. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita bisa tekan ini 2 kali, lalu tekan bin, lalu tekan link di atas ini, kita salin. Nah, lalu kita cari pada pencarian variabel Windows ini. Nah, kita tekan environment variable. Kita
kita tekan Path, Edit, lalu New. Nah, salin bin tadi, yang alamat tadi, yang FFmpeg alamat tadi, kita salin ke sini. Lalu kita tekan OK, kita tekan OK lagi, kita tekan OK lagi, 3 kali berarti OK-nya teman-teman. Selanjutnya untuk melihat kalau bin atau FFmpeg-nya sudah berhasil, itu kita bisa di pencarian, kita buka prompt perintah. Nah, lalu kita masukkan FFmpeg. Nah, maka ini sudah berhasil ya teman-teman untuk FFmpeg-nya. Nah, langkah selanjutnya kita harus merestart ulang kembali laptop atau komputer yang kita gunakan. Jadi semuanya kita keluarkan terlebih dahulu. Baik, setelah kita melakukan restart pada laptop atau komputer yang digunakan, langkah selanjutnya yaitu kita menghidupkan XAMPP-nya terlebih dahulu. Saya di sini memakai cara XAMPP control panel ya, melalui manager file. Nah, lalu kita hidupkan Apache dan MySQL-nya. Setelah sudah hijau, kita minimize saja. Lalu buka ketik localhost garing omeka garing admin. Nah, tunggu beberapa saat tergantung jaringan. Oke, maaf. Jika terjadi error seperti ini, kita pastikan kembali kalau MySQL-nya benar-benar berjalan dengan baik ya teman-teman. Oke, setelah tidak ada kendala, halamannya bisa diperbaharui lagi. Tunggu beberapa saat, lah baru bisa. Kita masukkan username yang telah kita buat tadi. Lalu untuk passwordnya sesuai dengan database yang telah kita buat. Nah, kita sudah berada dalam tampilan awal halaman Omeka, teman-teman. Sekarang yang akan kita coba adalah mengganti tema dari Omeka ini sendiri. Jadi setelah kita mendownload FFmpeg tadi, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan mengganti tema. Sekarang kita lihat, kita buka localhost Omeka. Nah, ini tampilan yang untuk publik tadi, untuk apak tadi, yang Thanksroy. Sekarang kita mau coba yang Berlin lagi teman-teman. Kita tekan use this theme. Nah, lalu kita perbaharui halamannya, maka temanya akan otomatis berganti ke Berlin. Kita coba juga ke satu lagi ke Seasons. Lalu kita coba, kita refresh kembali halamannya, maka tampilannya akan kembali berubah. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengganti tema sendiri gitu teman-teman. Di dalam bahan latihan yang sudah saya download tadi, itu sudah ada theme public Omeka, sudah ada 2 tema yang bisa kita pakai untuk Omeka kawan-kawan. Nah, sebelum itu kita bisa buka di dalam pencarian Omeka Classic Theme. Nah, di sini kita lihat ada banyak tema yang dapat kita pilih. Kita tinggal download saja teman-teman temanya untuk bisa kita pakai pada Omeka kita. Nah, di sini ada season tadi. Lalu juga ada Thanksroy, Emiclio.
Namun yang akan saya gunakan adalah bahan latihan tadi yang sudah ada, itu ada Emiclio dan Santa Fe. Bagaimana caranya teman-teman? Itu kedua-duanya kita blok, kita copy. Nah, lalu cari exam PP, htdocs, cari omeka, cari tema. Nah, kita salin ke sini teman-teman. Lalu kita ekstrak dua-duanya. Kita ekstrak here saja. Nah, maka kedua-duanya akan menjadi folder. Jadi untuk yang dua ini sudah bisa kita delete, kita hapus saja karena sudah diekstrak. Lalu kita buka tampilan dari omeka tadi, kita perbarui halamannya. Maka tampilan Emiclio dan Santa Fe tadi itu sudah ada teman-teman. Mari kita coba dulu yang Santa Fe. Lalu kita perbarui di omeka publiknya. Nah, maka ini sudah sesuai dengan Santa Fe tadi. Kita coba juga yang Emiclio. Untuk tampilan temanya kita perbarui. Maka tampilan temanya sudah sesuai dengan Emiclio. Jadi di sini saya akan memakai yang Berlin saja. Kita refresh. Nah, maka tampilannya akan sesuai dengan tema yang saya pilih, yaitu Berlin. Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita mengganti tema pada tampilan omeka, sekarang kita mencoba untuk menambahkan logonya teman-teman. Nah, di sini saya memilih tema Berlin. Lalu saya pilih configure tema. Sini saya akan menambahkan logo file dan header image untuk tampilan omeka public. Kira-kira logo file itu akan terletak di bagian tulisan perpustakaan Imam Monjol Padang ini. Lalu untuk yang header image ini di bagian browse items dan browse collection. Maka di sini nanti akan diganti dengan gambar gitu teman-teman. Oke, mari kita coba langsung. Kita ke file pada logo file. Ini terdapat pada bahan latihan yang sudah ada tadi. Lalu kita pilih header logo. Kita ambil logo yang hitam, tulisan UIN gitu. Lalu untuk header image-nya kita pilih yang header image. Lalu kita save change. Kita tunggu sampai selesai. Setelah berhasil, begini ada tulisannya. Lalu kita refresh atau perbarui. Nah, jadi untuk logo sudah berganti di atasnya. Lalu untuk heading image-nya juga sudah berganti sesuai dengan gambar yang kita masukkan tadi teman-teman. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita akan menambah fitur-fitur yang ada di omeka teman-teman. Kita pergi ke plugins. Nah, di sini ada 3, ada coins, exhibit builder, simple patch. Nah, namun kita tidak memakai ketiga ini. Kita akan memakai berdasarkan bahan latihan yang telah dikasih. Jadi kita pergi ke manager file, kita tekan yang plugin omeka. Nah, di sini sudah ada 4 elemen teman-teman. Ini kita salin saja ke 4 filenya. Lalu kita pindahkan ke exam, htdocs, omeka. Kita pindahkan ke plugins. Kalau untuk tadi tema kita pindahkan ke tema, untuk plugins kita pindahkan ke plugins. Lalu kita salin. Lalu kita ekstrak here. Kita ekstrak keempat-empatnya. Oke, kita tunggu proses ekstrak selesai. Nah, 4 file ini sudah boleh dihapus ya karena tadi sudah diekstrak. Langkahnya sama dengan yang tadi. Ya, selanjutnya kita perbaharui lagi halamannya. Di sini masih 3 teman-teman. Nah, di sini sudah bertambah 4 yang kita masukkan tadi. Yaitu ada collection tree. Collection tree ini berguna untuk kita mengakses jumlah koleksi yang ada di omeka teman-teman. Di sini order alfabetnya kita centang.
lalu kita save change. Lalu selanjutnya geolocation itu untuk menunjukkan lokasi teman-teman, lokasi OMK kita atau lokasi koleksi gitu. Kita simpan saja, save change. Lalu HTML 5 media itu untuk flyer, poster dan lain-lain. Kita save change saja. Lalu PDF embed itu untuk PDF reviewer. Jadi kita nggak perlu download, kita bisa baca PDF-nya secara langsung di Omeka ini teman-teman. Nah, maka keempat tadi sudah kita aktifkan, sudah kita install. 4 fitur tambahan untuk di Omeka yang kita letak pada plugins tadi teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba collection tree pada plugin sini. Nah, langkahnya adalah kita pergi ke menu collection, lalu ada keterangan add a collection. Nah, di sini kita bisa lihat, saya tadi sudah download bahan latihan ya. Bahan latihan masih yang tadi, terus struktur pohon koleksi, lalu ditekan 2 kali. Nah, di sini ada tampilan koleksi mana saja yang bisa kita buat. Ada arsip Winima Monjol, Fakultas Adab dan Humaniora. Ini nih kelompok-kelompok jenis koleksi yang akan kita buat. Di sini ada Bahasa dan Sastra Arab, D3 Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Informasi Islam, dan Sejarah Peradaban Islam. Nah, ini semuanya bisa kita buat di plugins collection tadi teman-teman. Caranya adalah pergi ke tampilan ini, plugins collection, lalu add a collection, lalu kita tambahkan nama pertama, arsip Winima Monjol. Arsip Winima Monjol, lalu jangan lupa kita publikkan supaya tampil di Omeka publiknya. Lalu add collection, kita tunggu sejenak. Maka ini akan langsung bertambah kelompok koleksinya. Yang kita tambahkan pertama tadi adalah arsip Winima Monjol Padang. Lalu yang kedua ada Fakultas Adab dan Humaniora. Kita coba add a collection. Kita ketik lagi. Fakultas Adab dan Humaniora, kita public lagi, jangan lupa. Lalu kita add a collection. Nah, selanjutnya kita akan membuat di dalam Fakultas Adab dan Humaniora ini ada prodi-prodi. Yaitu Bahasa dan Sastra Arab, D3, IPII, dan SPI. Kita akan coba pertama Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di sini kita public, tapi kita parent collection terlebih dahulu. Yang awalnya kosong, kita pindahkan ke Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu baru kita add collection, teman-teman. Nah, bagaimana kita tahu supaya bahasa dan sastra Arab ini terletak di Fakultas Adab? Itu kita bisa melihat di collection tree. Inilah guna collection tree tadi, teman-teman, bahwa bahasa dan sastra Arab itu masuk ke dalam bagian Fakultas Adab dan Humaniora. Hal yang sama juga kita lakukan untuk prodi yang lain. Ada diploma 3 ilmu perpustakaan. Jangan lupa public, lalu add collection. Dan sebelum itu kita edit, lalu kita parent collection terlebih dahulu. Lalu kita letak di Fakultas Adab, baru kita simpan kembali. Maka D3 ilmu perpustakaan tadi kembali masuk ke Fakultas Adab. Karena D3 terletak di Fakultas Adab. Nah, begitu juga dengan yang lain, kita add a collection lagi. Kita coba Sejarah Peradaban Islam. Oke, kita public, jangan lupa. Parent collection, kita letak di Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu add collection. Kita add collection lagi.
kita tambahkan sesuai dengan bahan yang telah dikasih tadi. Kita public, lalu parent collection, kita tekan Fakultas Adab dan Humaniora lagi, baru kita add. Maka collection tree-nya kita bisa lihat teman-teman di dalam Fakultas Adab dan Humaniora terdapat koleksi 4 prodi dari Fakultas Adab dan Humaniora. Maka itulah kegunaan dari collection tree tadi teman-teman. Oke, langkah selanjutnya ketika kita sudah menambahkan koleksi tadi teman-teman, kita sekarang akan mencoba untuk menambah item. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita harus siap item yang telah ada. Itu kita bisa cek di file item digital di bahan latihan penggunaan Omeka Classic tadi. Di sini ada 3 item, yaitu foto, video, dan skripsi. Kita akan mencoba yang pertama, yang foto. Di sini terdapat foto dari jam gadang. Dan juga ada metadata dari foto jam gadang tersebut. Terlihat deskripsi informasinya lengkap. Sini kita coba ya untuk menambahkannya. Add an item kita tekan. Setelah kita tekan, lalu keluar tampilan seperti ini. Kita tinggal mengikuti metadata dari yang sudah disediakan. Contohnya kalau di sini jam gadang abu vulkanik Bukit Tinggi, itu kita salin saja biar cepat. Subjeknya di sini ada arsitektur vulkanik Bukit Tinggi. Oke, arsitektur. Kita add input vulkanik. Kita add input lagi. Ada Bukit Tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk pada deskripsi. Deskripsi kita lihat keterangannya di sini. Kita tinggal salin saja. Oke, kita bisa memperbesar ini teman-teman. Kita rapikan terlebih dahulu supaya informasinya jelas ya. Ini hanya setelah letak spasi. Jadi kita rapikan terlebih dahulu bagusnya. Oke, setelah kita rapikan, next kita ke kreator ya. Kita lihat di sini Zulkarnaini Rohas. Blok, salin, kita tempel saja biar cepat kawan-kawan. Source-nya foto Gunung Merapi 1967, arsip Kota Bukit Tinggi. Oke. Publisher-nya kita lihat di sini arsip Kota Bukit Tinggi. Tahunnya juga di sini tersedia 1967. Kita pindahkan juga. Kontributornya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bukit Tinggi. Kita salin. Kita pindahkan lagi. Right-nya kita salin saja. Oke, relation-nya kita kosongkan saja. Baru masuk ke format. Oke, language-nya kita buat IND atau Indonesia. Tipe-nya kita buat gambar salinan digital. Identifier-nya kita kosongkan saja terlebih dahulu. Coverage-nya Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Oke. Selanjutnya kita masuk ke item type metadata. Karena ini foto berarti masuknya still image. Ini dikosongkan saja. Lalu untuk filenya nanti terakhir, teksnya kita kosongkan saja. Lalu map kita cari Bukit Tinggi.
Oke, kita masih mencari untuk lokasinya kan kawan. Oke, kita coba ganti. Kita cari Indonesia. Oke, kita cari Sumatera Barat. Oke, ini sudah masuk Sumatera Barat. Nah, ini Bukit Tinggi kawan-kawan. Kita cari Jam Gadang. Cari Jam Gadang ya teman-teman. Kita sudah memasuki daerah Bukit Tinggi. Tinggal mencari lokasi pasti dari Jam Gadang itu sendiri. Oke, kita tandai saja di sini ya, ya teman-teman. Di daerah sinilah gitu. Oke, kita selanjutnya kan file, kita masukkan file yang gambar Bukit Tinggi tadi. Sebelum itu ada gangguan, oke, nggak apa-apa, kita access file, kita tambahkan file yang Bukit Tinggi pada bahan latihan tadi. Oke, nah ini Jam Gadang. Oke, ketika sudah masuk, kita public, jangan lupa. Semuanya kita publikkan. Lalu add item. Nah, di sini sudah muncul item Bukit Tinggi tadi sudah kita masukkan. Kita coba cek di tampilan publik, kita perbarui. Nah, di sini akan tertera lengkap ya. Deskripsi informasi soal jam gadang tadi beserta gambar. Nah, kita coba file kedua teman-teman. Berdasarkan bahan latihan, yaitu skripsi. Ini kita skip dulu. Kita lihat metadata skripsinya. Oke, ada informasi lengkapnya. Oke, kita coba. Kita keluarkan ini dulu. Add an item. Kita masukkan judul skripsi tersebut. Ini adalah judul skripsinya. Kita salin saja biar cepat. Lalu subjeknya kita lihat. Bibliometrika. Kita salin. Kita add input saja.
add input lagi. Add input, kita masukkan subjeknya karena di sini subjeknya ada 5. Jadi banyak ya. Tesis. Oke. Untuk deskripsinya mari kita salin dulu teman-teman. Supaya tidak lama ya. Oke. Salin. Lalu kita perbaiki dulu paragrafnya teman-teman. Karena di sini ada spasi yang tidak rapi. Ini harus diperbaiki dulu. Oke. Setelah kita perbaiki, ini bisa diperbesar, diperkecil. Lanjut pada kreator. Sini kita salin Nadia Zahwa. Publishernya. Oke. Date-nya 2024. Kontributornya di sini ada 2 ya. Atas nama Ibu Aristi Jayanti Faklina dengan Bapak Muntasir. Oke, kita ketik saja Muntasir. Terus selanjutnya salin lagi right-nya. Kita pindahkan formatnya PDF A3. Language-nya kita buat IND. Tipenya skripsi. Identifier coverage-nya kita isi, identifier kosongkan saja. Oke. Baru kita item tip metadata, kita teks. Lalu file, kita masukkan filenya. Kita cari bahan latihan tadi. Oke. Kita cari transkripsinya. Oke, tinggal kita ekstrak, kita masukkan ke ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Kita publik. Untuk ininya kita kosongkan, untuk mapnya juga kita kosongkan juga tidak masalah. Oke, apakah berhasil ya? Berhasil teman-teman. Kita lihat di sini ya. Coba kita cek di Omeka publiknya. Kita coba tekan yes. Deskripsinya langsung kelihatan ya teman-teman. Untuk informasi deskripsinya juga lengkap. Jadi tidak ada kurang teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menambah item berupa video. Kita cek add an item, lalu file. Nah di sini maksimum file size-nya itu 40 MB teman-teman. Sedangkan ukuran video yang akan kita masukkan tuh lebih dari 40 MB. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengubah ukuran MB-nya dan memasukkan video yang kita ingin masukkan nanti? Itu caranya kita bisa pergi ke lokal disk C teman-teman. Lalu exampp. Terus cari htdocs. Cari omeka. Cari yang db. Atau maaf, exam kita cari php. Lalu kita cari yang php yang gambar gerigi ini teman-teman. Yang pengaturan konfigurasi. Klik kanan lalu edit dengan notepad.
Nah, di sini supaya tidak berlama-lama ya, kita ctrlf saja, lalu kita cari max. Oke, kita cari dulu. Tidak ini. Sebentar, kita coba dari nomor 2 ya. Find next. Tekan find terus. Ada dua yang mau kita ubah, teman-teman. Oke, nah di sini maximal size. Ini kita ubah ya. Kalau berdasarkan kebutuhan, kita ubah jadi 65 M. Lalu ada satu lagi folder yang dengan ukuran yang sama, kita ubah juga 65 M. Nah, oke, setelah itu kita expand, kita save, kita aktifkan ulang kembali Apache dan MySQL-nya. Kita tunggu sebentar, start, lagi. Oke, sudah hijau ya Apache dan MySQL-nya. Oke, kita akan coba cek apakah sudah ada perubahan. Untuk halamannya kita perbaharui saja. Kita lihat file, ya sudah terjadi perubahan ya 65 MB. Kita tinggal memasukkannya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita coba ambil file pada bahan latihan ya. Oke, file item digital, video. Nah, ini metadata videonya. Oke, kita langsung saja supaya tidak berlama-lama ya. Kita salin. Oke, subjeknya profil video perpustakaan. Profil, lalu add input, video. Oke, add input lagi, perpustakaan. Oke, deskripsinya kita salin semua ya kawan-kawan. Oke, kita rapikan dulu paragrafnya karena kesalahan spasi ya, jadinya nggak rapi. Oke, rapikan dulu. Oke, setelah rapi, next kita masuk ke kreator ya, perpustakaan UIN Muhammadiyah Padang. Ya, source, publisher, tahunnya jangan lupa 2023. Oke, kontributornya di sini ada, kita salin saja semua. Oke, right-nya formatnya language-nya kita buat IND atau Indonesia. Coverage-nya Sungai Bange. Oke, tipenya video. Oke,
Ini jangan lupa public. Lalu kalau untuk video berarti keterangannya moving image. Jadi transcriptionnya kita salin, original formatnya kita salin juga. Oke, maaf jika ada suara berisik teman-teman. Oke, compressionnya, oh maaf terbalik. Oke, nah selanjutnya kita masukkan file videonya teman-teman yang telah ada di bahan latihan tadi. Oke, file item digital, kita pilih yang video profil perpustakaan. Oke, kita masukkan ke arsip Winnie Membonjol. Teksnya kosongkan saja. Untuk mapnya berarti kita buat Padang. Ya, tidak menemukan Padang ya. Error atau mungkin memang laptopnya belum tersambung dengan lokasi. Jadi kita perlu cari manual saja. Oke, ini Indonesia. Oke, ini Padang. Oke. Kali ini kita buat saja halamannya di Balai Gadang ini teman-teman. Nah, di sini kampus UIN Manjul Padang. Sini alamatnya. Kita oke kan. Oke. Lalu kita add item. Nah, maka otomatis akan bertambah itemnya yang terakhir tadi yaitu video. Kita refresh lagi, kita perbaharui halaman pada Omeka publiknya. Kita keluar dari skripsi tadi. Nah, maka video tadi langsung muncul berdasarkan apa yang kita masukkan tadi dan juga deskripsinya. Lalu videonya apakah bisa diputar? Oke, bisa. Bisa diputar. Tandanya image magicnya berhasil ya teman-teman. Nah, sekian sedikit tutorial cara penggunaan Omeka versi 3.1.2. Saya Muhammad Rafli Asyuri, program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam Unima Manjul Padang dengan NIM 2311050065 mengucapkan terima kasih. Maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.